Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Homsil Fitriani dengan NIM 200005037 kelas 2A, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa atau LKM tentang praktikum magnet, tugas mata kuliah IPA lanjut yang diampu oleh Ibu Ika Mariani MPD, di mana tanggal pelaksanaan praktikum kali ini yaitu pada tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021. Jam pelaksanaan pada pukul 13.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana jadwal pelaksanaan pada tanggal 18 Juni 2021 mempelajari LKM, kemudian pada tanggal 19 Juni 2021 yaitu mempersiapkan bahan-bahan, memulai kegiatan 1 atau membuat magnet, memulai kegiatan 2 atau membuat kompas sederhana, dan memulai kegiatan 3 atau mengetahui arah medan magnet. Pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2021 yaitu mengisi LKM. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 yaitu membuat video presentasi, upload video presentasi ke YouTube, dan mengumpulkan LKM ke Classroom. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan-bahan di sekitar, kemudian membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik, kemudian membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar, dan menentukan arah medan magnet. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu magnet yang berfungsi sebagai sumber magnet utama, kemudian ada penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip yang berfungsi sebagai bahan yang diuji dengan jumlah dan satuan 1 buah, kemudian ada kawat tembaga yang berfungsi sebagai bahan yang diuji dengan jumlah dan satuan 15 cm, kemudian ada baterai sebagai sumber tegangan dengan jumlah dan satuan 2 buah, kemudian ada bola lampu kecil yang berfungsi sebagai menyusun rangkaian dengan jumlah dan satuan 1 buah. Kemudian ada selotip bening yang berfungsi sebagai tempat meletakkan bahan. Kemudian ada serbuk besi yang berfungsi sebagai bahan yang diuji. Kemudian ada gunting yang berfungsi sebagai menggunting bahan. Kemudian ada cutter yang berfungsi sebagai memotong bahan. Kemudian ada kertas HPS yang berfungsi sebagai bahan yang diuji. Kemudian ada styrofoam atau gabus atau kertas yang berfungsi sebagai tempat meletakkan jarum dengan jumlah dan satuan 1 x 2 cm persegi. Kemudian ada silet yang berfungsi sebagai bahan pembuat kompas. Kemudian ada piring plastik kecil yang berfungsi sebagai tempat meletakkan air. Dan yang terakhir, ada paku 2-3 cm yang berfungsi sebagai bahan yang diuji dengan jumlah dan satuan 2 buah. Adapun prosedur kerja dari praktikum kali ini, yang pertama, kegiatan 1, yaitu membuat magnet sederhana. Adapun langkah-langkahnya yaitu 1, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Kemudian, gosoklah paku pertama dengan magnet searah 5-10 menit. Kemudian dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Kemudian amati apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya, tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 menit. Kemudian, dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Kemudian amati apa yang terjadi. Langkah yang selanjutnya, lilitlah paku dengan kawat tembaga dan sambungkan pada baterai dan bola lampu. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Kemudian amati apa yang terjadi. Langkah yang selanjutnya, bandingkanlah hasil pengamatan langkah 2, 3, dan 4 menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kemudian selanjutnya kegiatan 2, yaitu membuat kompas sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu piring plastik, air, kertas atau styrofoam atau gabus, jarum, dan silet. Kemudian, isi piring plastik dengan air secukupnya. Kemudian letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang terjadi. Kemudian letakkan kertas atau styrofoam atau gabus di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Kemudian gosokkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali. Kemudian letakkan jarum di atas kertas atau styrofoam atau gabus pada langkah 4.
Amati apa yang terjadi serta dokumentasikan. Kemudian langkah yang selanjutnya, silakan putar kertas atau styrofoam atau gabus ke segala arah, yaitu selatan, timur, barat, dan lain-lain, selain arah utara. Jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat berhasil. Kemudian selanjutnya kegiatan 3, yaitu mengetahui arah medan magnet. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu kertas HPS, magnet, dan sabuk besi. Kemudian, letakkan magnet di atas kertas HPS, kemudian taburi serbuk besi, amati apa yang terjadi dan jangan lupa didokumentasikan. Kemudian yang selanjutnya ada hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1, yaitu yang pertama dengan cara digosok. Yaitu paku digosok dengan magnet, kemudian paku tersebut dapat menarik jarum, paku, paperclip, dan silet. Tetapi lilin, kertas, dan penggaris plastik tidak dapat ditarik oleh paku. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Hasil dari pengamatan dengan cara induksi yaitu sama dengan cara digosok, yaitu di mana paku dapat menarik jarum, paku, paperclip, dan silet. Tetapi lilin, kertas, dan penggaris plastik tidak dapat ditarik oleh paku. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu dengan cara dialiri arus listrik. Dalam langkah dialiri arus listrik ini awalnya harus membuat rangkaian yaitu dengan bahan diperlukan yaitu ada 2 buah baterai, kemudian ada lampu, kemudian ada kawat, dan ada paku. Kemudian hasil pengamatan yang dialiri arus listrik ini yaitu sama dengan hasil pengamatan dengan cara digosok dan dengan cara induksi, di mana paku dapat menarik jarum, paku, paperclip, dan silet, tetapi tidak dapat menarik lilin, kertas, dan penggaris plastik. Yang membedakan dengan cara dialiri arus listrik dengan cara digosok dan induksi yaitu karena yang dialiri arus listrik yaitu memerlukan lampu dan lampunya harus menyala. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 2. Pada gambar 1, awalnya silet telah diletakkan secara horizontal yaitu menghadap ke arah barat dan timur, tetapi silet tersebut akan bergerak menuju arah utara dan selatan. Kemudian pada gambar kedua, langkah yang pertama yaitu menggosok magnet pada jarum yang menyebabkan jarum menjadi magnet. Setelah menjadi magnet, maka jarum akan menunjukkan arah utara dan kutub selatan atau seperti semua magnet. Kemudian, setelah styrofoam ditempatkan di dalam air, maka styrofoam itu mengapung di permukaan air dan mampu bergerak bebas. Pada saat itulah jarum magnet menyebabkan styrofoam untuk berputar sampai menunjukkan arah utara dan selatan. Seperti pada gambar kedua. Seperti pada gambar ini. Kemudian selanjutnya hasil kegiatan ketiga. Pada gambar ini, yaitu terbentuknya arah medan magnet yang berupa garis-garis yang menghubungkan kutub magnet, yang disebut dengan garis gaya magnet. Garis gaya magnet sendiri memiliki ciri, yaitu garis gaya magnet memiliki arah meninggalkan kutub utara dan menuju kutub selatan. Kemudian yang kedua, garis gaya magnet selalu tidak berpotongan. Kemudian, daerah yang garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Kemudian yang selanjutnya ada diskusi. Pertanyaan pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku adalah logam keras yang umumnya terbuat dari besi atau baja. Maka paku termasuk bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain magnet yang disebut dengan magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja bentuknya tidak teratur. Ketika paku digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada paku menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku adalah benda logam yang terbuat dari bahan magnetik. Artinya, apabila
menempel pada magnet, maka dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik bahan magnetik lain di sekitarnya, tapi sifat magnetnya hanya sementara atau mampu hilang. Kemudian ada pertanyaan ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena magnet elementer yang terdapat pada paku akan terpengaruh aliran arus arah atau DC yang dihasilkan baterai. Sehingga hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Paku akan menjadi magnet dan dapat menarik bahan-bahan magnetik yang berada di dekatnya. Magnet yang demikian disebut magnet listrik atau elektromagnetik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Prinsip kerja kompas adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan, dan akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Medan magnet bumi memberikan gaya magnet kepada jarum kompas. Kutub utara jarum kompas menunjuk ke arah kutub utara geografis bumi, di mana kutub magnet yang senama tolak-menolak. Jadi, yang ditunjuk oleh kutub utara jarum kompas sebenarnya adalah kutub selatan magnet bumi. Sedangkan yang ditunjuk oleh kutub selatan jarum kompas sebenarnya kutub utara magnet bumi. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan ketiga? Karena besi termasuk benda magnetik yang dapat ditarik oleh magnet, sehingga memberikan pengaruh pada suatu arah medan magnet. Kemudian jika digambarkan, terbentuklah pola yang menunjukkan garis-garis gaya magnetiknya, di mana bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi. Sedangkan pada bagian tengah magnet memiliki medan magnet yang kurang kuat yang ditunjukkan dengan renggangnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari praktikum kali ini. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa suatu magnet dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu cara menggosok, induksi, dan arus listrik, di mana dapat menggunakan bahan sekitar yang bersifat magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik artinya bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan, seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian, kesimpulan yang kedua, yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok, yaitu benda logam digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah dan lama-kelamaan logam akan memiliki sifat kemagnetan. Kemudian, cara yang kedua, yaitu membuat magnet dengan cara induksi, artinya mendekatkan benda logam atau menempelkannya pada magnet, sehingga benda itu juga memiliki sifat kemagnetan. Kemudian yang ketiga, membuat magnet dengan cara arus listrik, yaitu logam dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Lalu, magnet elementer yang terdapat pada logam akan terpengaruh aliran arus arah atau DC yang dihasilkan baterai. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kompas sederhana dapat dibuat menggunakan alat dan bahan seperti piring plastik, air, kertas atau styrofoam atau gabus, jarum dan silet. Lalu nantinya jarum akan digosok dalam waktu tertentu dan akan menunjukkan arah utara dan selatan atau seperti semua magnet. Kemudian kesimpulan yang terakhir, arah medan magnet dapat diketahui melalui percobaan dengan menggunakan alat dan bahan, yaitu magnet, kertas, HPS, dan serbuk besi. Serbuk besi akan menunjukkan arah medan magnet berupa garis-garis yang menghubungkan kutub magnet disebut dengan garis gaya magnet. Ya, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, apabila masih banyak kekurangan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.